المجاهدين الطاهرين مع بعض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat sedang dimana yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan. Alhamdulillah kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah konsisten dengan ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita menjadi pengikut umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tak lupa khotib berwasiat khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada masyarakat muslimin rahimahullah. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar iman dan takwa yang tidak hanya kita ucapkan dengan perkataan, tapi mari kita aplikasikan dalam bentuk perbuatan kita. Itulah takwa yang sesungguhnya. Selanjutnya kita patut bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencicipi nikmatnya suasana Ramadan, karena mungkin beberapa tahun yang lalu kita masih bersama saudara kita, tapi Ramadan kali ini beliau sahabat saudara kita sudah mendahului kita dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita bersyukur dengan tambahan umur usia yang Allah berikan. Dengan demikian kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat, meminta ampun, memohon ampun atas segala perbuatan yang mungkin sengaja atau tidak sengaja kita lakukan, yang dapat menjerumuskan kita sengsara di dunia maupun di akhirat. Itu kita bersyukur bahwa kita masih diberikan nikmat umur sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Hadirin sekalian rahimahullah, di bulan Ramadan kita pada saat ini beda dengan hari-hari yang lalu. Kita pada saat ini diberikan sedikit kebebasan, keleluasaan baik oleh pemerintah untuk melaksanakan puasa Ramadan, untuk melaksanakan sholat tarawih. Jikalau dahulu kita masih dalam kondisi pandemi, dan alhamdulillah dengan nikmat Allah juga kita bisa diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah tarawih kita. Namun mungkin masih tetap menjaga protokol kesehatan. Itu kita patut bersyukur. Mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan kita merayakan hari kemenangan pun tetap seperti ini, kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri dan bisa berjabat tangan dengan saudara-saudara kita. Masyarakat muslimin rahimahullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Di situ menceritakan tentang sahabat Rasulullah SAW yang datang kepada Rasul, orangnya sederhana dari kalangan yang sangat sederhana. Sahabat Rasulullah ini seorang Badui. Dia bertanya dalam sebuah hadis, "Ya Rasulullah SAW, Angqaribun Rabbuna am ba'id?" Apakah Allah itu jauh atau dekat? Pertanyaan yang sederhana, pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi membuat Rasul ini terdiam dengan pertanyaan ini.
Ya Rasulullah, qaribun rabbuna am ba'id, apakah Allah itu jauh atau dekat? Maka dengan pertanyaan yang sederhana ini Rasulullah SAW terdiam. Maka turunlah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Mengapa Rasul itu terdiam? Karena Rasul itu ketika dia tidak mempunyai jawaban yang tepat, maka dia menunggu wahyu. Karena ketidaktahuannya, maka dia menunggu wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan dari sahabat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'ani qarib. Apabila wahai Muhammad hamba-hambaku bertanya tentang aku, anni fa'ani qarib, katakan aku itu dekat. Katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu, dan akan mengabulkan seluruh doa-doa yang mereka bermohon kepadaku. Wal yu'minu bi, dan mereka orang-orang yang beriman kepadaku. La'allakum yarshudun, mereka lah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dari ayat ini Allah menegaskan, Ani fa'ani qarib, saya itu dekat. Katakan kepada hamba-hambaku, saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'i, saya akan mengabulkan. Jadi setiap doa yang kita pinta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin doa-doa yang kita pinta itu akan seluruhnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi proses pengabulan itu yang Allah rahasiakan. Ada 3 proses pengabulan. Allah bayar secara cash. Kemudian Allah delay, Allah tunda. Doa kita itu ditunda oleh Allah pengabulannya. Dan Allah depositkan, Allah tunda sampai ketika orang yang berdoa itu sudah tiada, kemudian Allah kabulkan. Jadi seluruhnya Allah kabulkan doa itu, tapi proses pengabulannya yang Allah rahasiakan. Ada yang cash kita terima ketika kita berdoa, ya Allah panjangkan umurku, maka Allah berikan pada saat ini cash, sehingga kita dapat bertemu di bulan Ramadan pada kali ini. Jadi jangan kita sangka bahwa Allah itu mengabulkan doa-doa yang kita minta tadi. Maka kriteria ini harus kita pahami. Ada yang Allah langsung kabulkan doa itu, tetapi ada pula yang Allah tunda. Karena mengapa Allah tunda? Karena Allah tahu waktu, timing yang tepat untuk kita, untuk Allah mengabulkan doa itu. Ketika kita pada saat ini mungkin anak kita tes, tetapi dengan doa kita dan hasil tes anak tersebut tidak lulus, bukan berarti Allah tidak mengabulkan, tetapi Allah menunda pengabulannya. Dan mungkin Allah lebih tahu yang terbaik untuk anak kita. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dan yang ketiga, Allah depositkan doa itu. Ada yang mungkin pada saat ini kita, orang yang sudah umur 40, 50 ataupun 60 sampai 70, kita baru datang ke masjid, kita baru bertobat, rajin ke masjid, sholat, bahkan tahajud, membaca Al-Quran. Tetapi ketika dahulu orang tua kita itu lelah mendoakan kita agar kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika orang tua kita sudah meninggal pun kita masih belum taat. Tetapi pada saat ini setelah orang tua kita meninggal, kita rajin ke masjid, kita sadar bahwa kehidupan ini memang sementara, sehingga kita habiskan di usia yang mungkin sudah tua ini, kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah di sana ada saham doa orang tua kita dahulu? Ya tentu. Itulah doa yang deposit Allah tunda, karena ya mungkin orang sudah tiada ketika berdoa. Maka masalah muslimin rahimahullah, kita jangan lelah untuk berdoa.
Karena yakinlah dari ayat tadi Allah akan mengabulkan seluruh doa dan minta kita. Tetapi proses pengabulannya Allah yang merahasiakan. Ada ayat lain mengatakan, Ud'uuni astajib lakum. Allah itu akan mengabulkan permintaan seorang hamba, orang yang taat beriman kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. La'anakum yarsudun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Jadi ada kriterianya. Ujib da'wat da'i jada'an tadi ada kriterianya. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa dekat kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Terus selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita melihat kriteria pengabulan doa, maka kita lihat klasifikasi seorang pendoa itu ada beberapa macam. Ada orang yang tidak percaya dengan adanya doa. Jangan heran, pada saat ini ada orang yang memang tidak percaya dengan doa. Apa itu doa? Orang yang berdoa siang dan malam kehidupannya selalu susah. Dia tidak percaya sama sekali dengan doa, apatis dengan doa. Karena dia melihat orang-orang yang berdoa sama saja dengan saya. Apa itu doa? Nah, ada kriteria orang seperti ini. Dan ada juga orang yang ketika berdoa, ketika susah, ketika ditimpakan musibah, ujian oleh Allah, maka dia berdoa, ya Allah, mengapa saya ditimpakan musibah? Baru ingat kepada Allah ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kriteria orang seperti ini. Dan ada juga orang yang ketika dia diberikan nikmat, kekayaan, harta, pangkat, dia ingat kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ada orang, tapi ketika dia susah lagi, diberikan ujian lagi oleh Allah, dia lupa lagi dengan Allah. Dan ada orang yang putus asa dengan doa. Dia selalu berdoa kepada Allah, meminta, tapi doanya tidak pernah menurut pendapat dia, menurut akal dia tidak pernah dikabulkan oleh Allah, sehingga dia putus asa, berhenti untuk berdoa. Dan yang terakhir, ada orang dalam kondisi apapun dia, dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan susah ataupun senang, miskin ataupun kaya, tetapi dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu. Karena apa? Mengapa? Karena dia yakin akan keajaiban doa. Hadirin sekalian, kita jangan putus asa dengan doa. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dan orang-orang yang berdoa punya keistimewaan tersendiri. Dia adalah merupakan dekat dengan Allah, gambaran kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mempunyai masalah, baik senang ataupun susah, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gambaran kerendahan hati. Seorang yang berdoa itu gambaran kerendahan hati. La yastakbiru na'an ibadah. Jadi orang-orang yang tidak berdoa merupakan sombong dengan ibadah yang ia lakukan. Jadi tidak akan masuk surga orang-orang yang sombong dengan amal ibadahnya, sehingga dia tidak memerlukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran kerendahan hati. Kalau kita selalu berdoa kepada Allah, maka kita merasa bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah doa merupakan obat. Ini ada disertasinya, penelitiannya bahwa doa itu merupakan salah satu obat. Ya. Ketika seseorang yang mempunyai penyakit yang mungkin sudah tanda kutip tidak bisa diselamatkan, ketika dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang, maka imun tubuhnya dia akan meningkat, kekuatan tubuhnya akan meningkat, dan dia bisa sembuh dengan doa itu, dengan ketenangan itu. Maka doa merupakan asyifa, obat. Beda dengan orang yang menggugat ketika dia diberikan ujian. Ya, setelah diteliti, dia menggugat, ya Allah, mengapa saya diberikan ujian seperti ini, penyakit seperti ini?
Sehingga dokter sudah memvonis saya tidak bisa sembuh, itu malah mempercepat kematian karena hatinya tidak tenang. Tetapi ketika dia berdoa kepada Allah dengan zikir, dengan menyerahkan segalanya kepada Allah, maka insya Allah hatinya akan tenang dan tubuhnya akan kuat sehingga dia bisa menjadi sembuh. Maka dikatakan doa itu penenang dan dikatakan juga dengan asyifa, penyembuh. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita berhenti berdoa sekalipun suasana kita pada saat ini dalam kondisi mungkin tidak berubah-ubah menurut pandangan kita, tetapi yakinlah Allah itu akan mengabulkan seluruh minta kita. Hanya Allah akan tahu kapan Allah itu mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalani puasa Ramadan ini dengan senantiasa dekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil karim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ولا إله إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وكم تكسرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم